apa sih yang kita ingin bicarakan? Ya, itu kan diskusi biasa saja. Diskusi tentang evaluasi pemerintahan Jokowi paling, kemudian bagaimana harapan, bagaimana prediksi ke depan, kan wajar saja. Dan saya kira hari-hari belakangan ini diskusi itu akan berlangsung ya. Tapi kalau ketika premannya bilang karena kita perintah langsung, the problem is, the question is siapa yang memerintahkan langsung itu? Perintah langsung loh. Perintah langsung berarti tidak melalui perantara. Siapa yang memerintahkan langsung tersebut? Kira-kira bisa nggak hukum tegak di negeri ini terhadap pengerusakan seperti itu? Bayangkan, kalau pihak hotel misalnya tidak protes atas pengerusakan fasilitas mereka. Sementara itu sendiri di depan para pengaman. Kan kalau mereka mau tangkap, tangkap aja. Orang jelas di depan itu. Giliran demo mahasiswa yang dia tangkap-tangkapin. Ngapain kita laporin? Ini delik umum, delik pidana yang terjadi di depan aparat penegak hukum. Ngapain pakai laporan lagi? Laporan itu bisa dua, laporan polisi atau laporan dari orang lain. Nah, ini kan bukan delik aduan. Polisi lapor sendiri aja. Ini warga negara ini. Main fisik tobat saya bilang. Siap, jelas Om. Siap dulu. Ingat, kami bila tidak. Jadi saya udah kasih kode dulu, Pak. Ayo, siap ya. Sama-sama, Bang. Siap. Kalau lu main fisik dengan kita, seperti ini jangan. Karena kita pindah langsung. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren, cadas. Ya, sobat RH sekalian, mohon maaf ya, baru bisa live sekarang setelah kejadian kemarin. Karena setelah peristiwa di Grand Kemang, saya ada diskusi di White House ya, di dekat sana juga. Dan saya skip satu diskusi di UNJ, Universitas Jakarta, dan malamnya saya menghadiri
pernikahan staf Refli Harun Channel. Jadi kantor kosong, tidak ada yang bisa mengupdate dari satunya lagi cuti menikah, satunya lagi ikut saya, satunya lagi justru sedang menikah ya. Jadi saudara sekalian itu ya kondisinya. Tetapi sobat era sekalian tadi terlihat ya mengatakan bahwa sudah koordinasi, disuruh atas dan lain sebagainya. Kalau kita mau jujur ya, ngomong apa adanya ya, walaupun tidak ada video seperti ini, ya kita berpikir, kita sudah paham, kita sudah tahu bahwa mereka memang disuruh ya. Cuman yang menyuruhnya siapa? Ya siapa lagi kalau bukan kekuasaan. Nah, kekuasaan itu orang yang bukan begitu logikanya. Orang yang berkepentingan agar demo itu bubar atau diskusi itu bubar. Padahal apa sih yang kita ingin bicarakan? Ya, itu kan diskusi biasa saja. Diskusi tentang evaluasi pemerintahan Jokowi paling, kemudian bagaimana harapan, bagaimana prediksi ke depan, kan wajar saja. Dan saya kira hari-hari belakangan ini diskusi itu akan berlangsung ya. Tapi kalau ketika premannya bilang karena kita perintah langsung, the problem is, the question is siapa yang memerintahkan langsung itu? Perintah langsung loh. Perintah langsung berarti tidak melalui perantara. Siapa yang memerintahkan langsung tersebut? Kira-kira bisa nggak hukum tegak di negeri ini terhadap pengerusakan seperti itu? Bayangkan, kalau pihak hotel misalnya tidak protes atas pengerusakan fasilitas mereka. Sementara itu sendiri di depan para pengaman. Kan kalau mereka mau tangkap aja. Orang jelas di depan itu. Giliran demo mahasiswa yang dia tangkap-tangkapin. Karena bayangkan, yang jelas-jelas kadang-kadang mereka jauh lebih genuine ya kan. Kalaupun ada pengerusakan ya paling bakar ban dan lain sebagainya. Tapi itu pun ditangkap-tangkapin. Ini nggak ditangkap, coba bayangkan. Jelas-jelas melakukan intimidasi, melakukan pengerusakan, bayangkan. Dan diskusi yang mestinya berlangsung 14.00 akhirnya ya tidak terlaksana, saudara sekalian. Saya mengatakan ya dilaksanakan saja, tapi situasi sudah tidak kondusif lagi. Ya. Jadi secara psikologis sudah tidak kondusif sehingga ya tidak bisa dilangsungkan ya. Tepatnya diskusinya itu belum terlaksana. Belum ada diskusinya. Setelah penyerangan itu adanya konferensi pers. Setelah konferensi pers ya ada yang kemudian bicara tentang penerbitan buku ya, buku tentang Pancasila dan Undin 45 ya oleh Batara. Setelah itu ya sudah makan-makan, ngobrol-ngobrol dan lain sebagainya. Bahkan petugas hotel bolak-balik menyampaikan ancaman dari pihak pendemo pengunjuk rasa kalau tidak bubar mereka akan geruduk lagi. Luar biasa kan, hebat sekali. Kenapa nggak ditangkap ketika bikin kerusuhan awal? Lalu tiba-tiba Kapolsek mengatakan mereka sukses mengamankan aksi unjuk rasa dari Aliansi Cinta Tanah Air. Luar biasa, AKTA. Lalu mereka yang merusak itu adalah massa yang lain. Padahal kalau kita lihat secara fisik ini mohon maaf ya sama kan antara pendemo di depan sama yang masuk yang katanya dari pintu belakang itu. Jadi saudara sekalian, saya sih speechless ya. Jadi kalau kita mau lihat ya, itu kan kejadiannya ketika saya pukul 9 itu kan sudah demo. Saya pikir tuh demo di depan toko, demo buruh saya pikir ya, demo buruh yang meminta haknya kepada pemilik tempat atau toko atau jualan ya atau bisnis di samping hotel Grand Kemang tersebut. Ternyata diskusi silaturahmi Forum Tanah Air yang mereka protes ya kan. Dan nggak jelas juga mereka mau protes apa. Tapi saya dengar-dengar dari panitia ya, Saudara Doni sejak semalam, karena Saudara Doni sama
saudara Tata Cassandra yang merupakan ketua Forum Tanah Air dan ketua nginap di sana, itu mereka sudah tanya-tanya. Tapi saya tidak tahu mereka itu siapa ya. Apakah polisi, apakah petugas hotel, apakah preman itu. Nanti saya klarifikasi lagi ya, biar lengkap ceritanya. Sudah tanya-tanya, Gatot Nurmantio datang atau tidak. Padahal Gatot salah satu saja tokoh yang diundang dan dari awal sudah menyatakan tidak bisa datang karena keluar kota atau kemana. Yang lainnya kan banyak. Ada Din Samsudin, ada Refli Harun, ada Said Didu. Kemudian yang datang setelah kejadian itu ada Abraham Samad. Kemudian ada Jenderal Fahrul Rozi yang juga datang setelah kejadian. Kemudian ada Sunarko, Maijen Sunarko. Kemudian macam-macam lah ya. Ada mantan Bais dan lain sebagainya. Ada Marwan Batubara. Ada Bunda Mary dari Lampung, kemudian ada beberapa orang dari beberapa daerah, ada dari Sumatera Selatan, ada dari DIY, ada dari Jawa Timur dan lain sebagainya. Jadi ini forum silaturahmi, forum tanah air, sebuah organisasi diaspora yang menampung diaspora dari 5 benua yang diketuai oleh Tata Cassandra yang 25 tahun sudah stay atau live in New York ya di Amerika Serikat 25 tahun terakhir. Dan untuk forum silaturahmi dia khusus datang ke Indonesia, bayangkan. Lalu ini juga diikuti oleh diaspora melalui Zoom. Mereka pasti sangat surprise ya, karena sebagian besar mereka berasal dari negara-negara hidup di negara-negara yang paling tidak menghargai perbedaan pendapat ya, apalagi cuma berserikat dan berkumpul seperti ini ya, mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Jadi pukul 9 pagi itu demonya sudah ada. Jadi kalau misalnya mereka tidak bisa mengantisipasi, aneh bin ajaib. Kok kecolongan massa dari belakang, yang demo katanya aman, yang massa dari belakang enggak aman. Lalu kami sendiri tidak tahu apa yang dilakukan. Ya ngapain kita ngasih tahu polisi apa yang terjadi di dalam? Kan itu udah jelas forum silaturahmi. Pertanyaannya adalah apakah kegiatan-kegiatan seperti itu harus memberitahukan pada pihak kepolisian? Kan enggak. Ini kan diskusi biasa. Enggak apa bedanya dengan talk show di televisi yang jauh lebih luar biasa, kadang-kadang sampai perdebatan, ada orang mau berkelahi dan lain sebagainya. Apakah setiap kegiatan seperti itu harus memberitahukan kepada pihak kepolisian? Kan tidak. Yang harus memberitahukan itu adalah kalau ada pengerahan massa, unjuk rasa, kan begitu. Tapi kalau kegiatan-kegiatan yang di dalam hotel dan lain sebagainya. Jadi pertanyaannya adalah dari mana mereka tahu ada kegiatan seperti itu? Dan itu hanya forum silaturahmi biasa saja. Dari mana mereka tahu? Apakah preman-preman seperti ini paham hal-hal seperti ini? Apa yang dibicarakan dan lain sebagainya. Apalagi kita belum membicarakan apa-apa. Jadi sekali lagi, sobat era sekalian, ini sesuatu yang patut disesalkan. Apalagi sekarang preman-premannya tertangkap kamera. Ya tinggal ditangkap aja. Habis merusak, pelukan, cium tangan kalau nggak salah. Kan kacau. Coba nanti kita lihat ya, kalau yang pelukan dan cium tangan itu. Terakhir nanti kita setelkan lagi video potongan di mana kerusakan terjadi ya. Ini foto yang tampil ini adalah foto foto kegiatan ya setelah acara berlangsung, setelah pengerusakan oleh massa yang tidak jelas itu. Massanya jelas sih sebenarnya, saya bilang massa yang tidak jelas ya. Organisasinya mungkin tidak jelas, tapi massanya ya tak bisa teridentifikasi sesungguhnya. Ini kita foto bersama dan coba bayangkan sebanyak itu yang masih ada di tempat setelah kejadian ya, padahal lebih banyak lagi dan kita sempatkan berfoto bersama ya, untuk sekedar mengetahui bahwa forum itu ini loh orang-orang yang hadir di forum itu ya,
bukan orang-orang yang tidak jelas, bukan orang-orang yang katakanlah tidak punya identitas, bukan orang-orang yang tidak punya pendidikan, ya. Tapi orang-orang yang selama ini concern, ya, perhatian dengan perkembangan nasib di tanah air ini. Kita tidak minta pamrih dari penguasa, kan? Tetapi kita meminta menjalankan sebagian dari hak kita, yaitu kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Jadi ini ada Profesor Din Samsudin, ya kan? Kalau dilihat fotonya, kemudian ada Tata Kesantra, ada Marwan Batubara, ada Rizal Fadila, ada Sofian siapa lupa saya. Kemudian ada Refli Harun, ya, yang dikenal, ada Gede Siriana, ada Hersuberno Arif, kemudian ada Doni, ada Edi Mulyadi, ada Said Didu, ada Sunarko, ada Ledjen Pur, saya lupa nama, ada Lim Mursalin, ya. Kemudian ada Aziz Yanuar, ada Batara, ya. Kemudian Jenderal Fahru Rozi belum datang, ya. Abraham Samad belum datang, belum ada di foto ini. Tapi kemudian Husnul Mariah belum datang di sini. Kemudian Dr. Tifa juga belum ada di foto ini. Tetapi intinya yang ingin saya katakan, beginilah acaranya. Kok digeruduk? Jadi saudara sekalian, ketika mereka menggeruduk, saya sengaja diam, ya. Kenapa diam? Ya kita bukan orang yang ingin beradu fisik, ya kan? Karena kita menghormati hukum, ya. Hak-hak kita tuh kita tahu. Yang penting Anda tidak menyenggol kita. Ketika Anda merusak properti hotel dan lain sebagainya dengan aksi premanisme, ya harusnya pihak hotel juga protes. Nah, tetapi katanya sudah perintah langsung atas, perintah langsung, ya. Kita tidak tahu perintah langsung atau siapa, perintah langsung siapa gitu, ya. Jadi ada beberapa teman yang katanya berkoordinasi dengan petinggi-petinggi negara, nggak ngerti apa tanggapan dari petinggi negara tersebut, ya. Ada konspirasi yang mengatakan ini persaingan si A si B, persaingan elit dan lain sebagainya. Tapi bisa jadi juga pengalihan isu Fufu Fafa, ya kan? Agar kemudian tekanan terhadap Fufu Fafa berkurang. Ya, jadi jangan lupa, ya, Fufu Fafa kalau dituntut itu bisa tidak dilantik sebagai wakil presiden karena tidak lagi memenuhi syarat melakukan perbuatan tercela. Mulai dari 5-10 tahun yang lalu sampai sekarang, yaitu tidak mengakui kalau itu adalah akun miliknya, kan begitu. Bahkan orang yang mengatakan 99,9% itu dilaporkan ke polisi, kan aneh sekali, ya. Begini saudara sekalian, ya, ngapain kita laporin, ya kan? Ini delik umum, delik pidana yang terjadi di depan aparat penegak hukum. Ngapain pakai laporan lagi? Laporan itu bisa dua, laporan polisi atau laporan dari orang lain. Nah, ini kan bukan delik aduan. Polisi lapor sendiri aja. Bikin aja dia form laporan polisi. Toh di depan mata polisi sendiri melihat kejadian itu, kan begitu. Kok saya diam saja, nggak melawan dan lain sebagainya. What do you expect from me? Saya berkelahi begitu. Saya berjuang menggunakan otak, bukan menggunakan otot, ya. Kita ingin menegakkan aturan rule of law, bukan yang namanya adu fisik untuk hal-hal yang nggak penting gitu, ya. Jadi sepanjang dia tidak mengganggu kita, ya sudah. Kita pertontonkan saja kepada dunia, itu loh. Karena begini sobat era sekalian, ya. Kalau kalau kemudian misalnya ada yang melawan, terjadi perkelahian, let's say aktivis berkelahi atau kaum intelektual berkelahi dengan preman, ya nggak level dan laporannya perkelahian, nanti perkelahian massa. Jadi justru dengan begini, dengan kita diam saja, masyarakat tahu, ya, mana orang yang berpikir dengan otaknya, mana orang yang berpikir hanya dengan kekuatan fisiknya dan kemudian mengobrak-abrik dan lain sebagainya. Yang kita lihat adalah dia apakah negara akan bertindak atau tidak dengan premanisme ini, ya kan? Begitu. Jadi kalau misalnya ada perkelahian dan kemudian preman itu mati misalnya, atau preman itu kemudian luka,
Ya yang disalahkan yang melukai juga. Karena tidak ada konsep membela diri, ya kan? Kecuali kalau preman itu menyerang badan kita. Dia merusak acara, ya silahkan saja. Biar sekalian negara tahu, presiden terpilih tahu bahwa inilah kualitas demokrasi di negara Indonesia yang tercinta ini. Lalu kalau dia menyetujuinya, na'udzubillah min zalik, ya kan? Atau bahkan mensponsorinya, na'udzubillah min zalik, ya. Begitu sobat era sekalian. Kalau zaman Orba lebih terstruktur. Pelakunya memang penguasa. Pelakunya sebuah struktur negara. Ya, di mana aparat keamanan tunduk pada sistem atau rezim yang otoriter tersebut. Kalau sekarang siapa aja bisa jadi pelakunya, bayangkan. Bahkan kepala preman pun bisa memerintahkan itu. Jadi justru ketidakamanannya itu jauh lebih gila kalau sekarang. Ya, saudara sekalian, itu saja ya. Mudah-mudahan ini memberikan pembelajaran bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, ciao. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Terima kasih teman-teman pers, teman-teman wartawan. Perlu kami tegaskan, Forum Tanah Air adalah forum diskusi, forum pikiran yang berdiri sejak tahun 2020. Yang kami lakukan adalah diskusi kebangsaan. Yang kita lakukan adalah politik kebangsaan. Kita tidak berafiliasi kepada partai politik, kita tidak berafiliasi pada organisasi massa apapun, LSM dan semacamnya. Dan kita juga tidak berorientasi atau berfigur kepada sosok-sosok tertentu. Itu sebagai disclaimer kami. Saya datang dari New York minggu lalu atas inisiatif teman-teman Forum Tanah Air yang ada di Indonesia yang ingin membuat suatu acara di mana acara ini mempertegas bahwa apa sih yang akan kita lakukan menjelang pergantian kekuasaan tanggal 20 Oktober. Jadi sebenarnya kita ingin mendiskusikan bagaimana supaya pergantian kekuasaan itu menjadi suatu hal yang betul-betul bisa kita lihat sebagai suatu hal yang positif. Dengan segala macam negativity yang ada, yang kita inginkan adalah bagaimana supaya kita bisa mendapat gambaran apa yang kita lakukan dan apa rencana-rencana yang kita bisa usulkan kepada pemerintahan baru di dalam rangka bagaimana melihat Indonesia ke depannya. Saya sendiri cukup kaget karena keadaan seperti ini cukup membingungkan saya. Saya belum lama sih di Amerika, baru 25 tahun. Tapi saya melihat kejadian seperti ini adalah satu hal yang biasanya dilakukan di negara-negara yang tidak demokrasi. Padahal Indonesia ini adalah negara ketiga demokrasi terbesar di dunia, ya kan, berdasarkan population. Jadi saya cukup kaget, dan saya kagetnya itu memang dari pagi sudah dikasih tahu ada demo di depan. Saya bilang silahkan saja mereka demo, mereka punya hak untuk bersuara. Kami juga punya hak untuk berserikat, berkumpul di sini, monggo. Kita tidak akan keluar mengganggu mereka, dan saya harap pihak keamanan tidak menjamin bahwa mereka tidak masuk ke kita. 5 menit sebelum kejadian tadi, saya baru bertemu dengan pihak kepolisian yang menjamin bahwa tidak akan ada demonstrasi orang-orang demo dari luar yang masuk. Ya kita bilang oke, terima kasih Pak. Dan 5 menit kemudian saya baru masuk di sini, mereka semuanya masuk. Jadi hal-hal seperti ini sebenarnya memalukan sekali, sangat memalukan, sangat memalukan. Karena apa? Ini akan muncul di diaspora, yakinlah ini akan muncul. Forum Tanah Air alhamdulillah ada di 5 benua, kita ada di 21 negara lebih. Insya Allah berita ini akan menyebar ke berbagai negara. Dan ini memalukan sekali. Apa yang kita bisa tawarkan, memperlihatkan kepada dunia luar? Iya kan? Ada orang-orang diaspora yang sudah lama tinggal di luar negeri, yang punya concern
Bagaimana negara ini bisa berjalan lebih baik, kok dihadapkannya seperti ini? Ini kan yang menjadi hal yang sangat memalukan. Sangat memalukan. Saya tegaskan itu sangat memalukan karena ini live. Ini live. Mas Agus, live Zoom-nya? Live. Enggak, maksudnya tadi waktu kejadian itu, kita Zoom sudah live pas. Karena diaspora dari luar yang tidak sempat datang, mereka melalui Zoom. Ini kan memalukan seperti ini gitu loh. Yang hadir di sini orang-orang yang terhormat, akademisi, orang-orang yang punya pemikiran yang sama untuk melihat bagaimana bangsa dan negara ini lebih baik ke depannya. Kalau dipingin begini, negara ini mundur. Mundur lebih dari 40 tahun yang lalu gitu loh. Benar, lebih parah dari Orde Baru kalau saya bilang. Orde Baru nggak ada dibubarkan begini, dibubarkan sebelum acara. Nggak ada acara berani kayak begini. Di sini ada bapak-bapak dari angkatan yang mungkin bisa menjelaskan apa yang saya katakan itu betul. Jadi sekali lagi, teman-teman, mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat kita semua. Ya kan? Bahwa mungkin maksudnya mereka ini mau istilahnya shock therapy ya. Tapi yakinlah bahwa mereka salah memilih tempat dan salah memilih orang, salah sasaran. Karena berita ini tidak hanya akan ada di Indonesia, tapi akan ada di 5 benua dan akan menyebar dan akan terus diputar. Jadi selamat menikmati kritikan-kritikan siapapun di belakang demo ini. Selamat menikmati apa yang engkau tanam, inilah yang engkau tuai. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Saya mohon maaf suara hilang. Dari penerbangan dari Paris ke Doha, tahu-tahu tiba di Doha suara hilang. Tapi ini nggak ada kaitan dengan Israel. Terima kasih atas kesempatan pertama, karena setelah ini saya mohon izin mau ke bandara. Ya. Apa yang kita saksikan tadi sudah dijelaskan oleh Mas Tata, dan juga pernyataan beliau ini sungguh memalukan. Bahkan kalau ada kata bahasa Indonesia yang lebih keras lagi bisa kita ungkapkan. Bagi saya ini adalah penjelmaan dari perilaku rejim yang memang cenderung berbuat kejahatan, dan apa yang terjadi tadi adalah kejahatan demokrasi. Kita membiarkan mereka berorasi sebagai manifestasi demokrasi, tapi ketika masuk dan merusak, ini adalah anarkisme yang saya kira tidak hanya memalukan, tetapi mengganggu dan merusak kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita. Terus terang ini tidak bisa tidak dilepaskan dari perilaku rejim yang memang anarkis terhadap rakyatnya. Dan polisi, mohon maaf saya ingin katakan terus terang, fungsi sebagai pelindung dan pengayom rakyat sebagaimana yang menjadi slogan, ternyata diam saja. Saya sungguh memprotes keras polisi yang berdiam diri, bahkan membiarkan aksi-aksi anarkisme. Tadi saya lihat ada spanduk yang mereka bawa, kalau tidak salah berbunyi menyebut nama saya dalam tulisan besar, Din Syamsuddin, pemecah belah rakyat. Saya justru sebaliknya
Kalau polisi yang ada di depan sana membiarkan tidak melakukan apa-apa terhadap kegiatan yang sah berdasarkan konstitusi, tadi disebut pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, maka sesungguhnya polisi yang memecah belah rakyat, polisi yang membiarkan kejahatan, dan ini terjadi di mana-mana. Nanti dijelaskan oleh Mas Said Didu, yang juga membiarkan perampasan tanah-tanah rakyat ya. Oleh karena ini kita catat sebagai bentuk perilaku rejim Jokowi yang anarkis, yang berbuat kejahatan terhadap rakyat, yang merusak demokrasi, dan saya memastikan dan mendorong kawan-kawan seperjuangan untuk tidak berhenti. Kita berharap, tadi sudah disebut oleh Mas Tata, pemerintahan baru yang saya kira ya mungkin diantara kita ada perbedaan pendapat. Kita berharap pemerintahan baru khususnya di bawah Presiden Prabowo Subianto untuk mengoreksi ini semua. Kalau sama saja bahkan menjadi penerus, saya kira kita akan berada di garda terdepan untuk mengoreksi pemerintahan baru tersebut. Demikian, dan mohon disebarluaskan ke mancanegara, ke 5 benua. Saya mohon maaf nanti di tengah jalan, mohon izin untuk pamit dari tempat ini dan menahan bisa hadir pada silaturahmi yang akan datang oleh FTA. Saya nggak bisa ngomong, sudah cukup lengkap. Tapi justru muncul pertanyaan di pikiran saya. Ini negara demokrasi yang seperti apa Indonesia ini gitu. Di sini tidak terlihat ada pemerintah melalui aparat-aparatnya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Adin. Di mana keadaan pemerintah? Ini hak kita berkumpul. Atau ada kelompok lain menyerang secara barbar. Kita lihat setelah ini apakah aparat kepolisian akan menindak pelakunya atau otaknya. Karena ini bukan delik aduan nih kan, kriminal jelas mengganggu. Nah, karena kalau saya salah ngomong saya dipanggil polisi, menyedihkan. Mudah-mudahan seperti yang disampaikan oleh pembicara sebelumnya, ini segera menyebar viral ke seluruh Indonesia bahwa saat ini dan ke seluruh dunia, saat ini kita tidak tahu pemerintah ini berjalan dengan benar sesuai rel yang sudah ada atau tidak. Ini forum diskusi yang peduli kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang kita tahu amburadul. Tahu ada kelompok yang membuat lebih amburadul kondisi bangsa ini. Saya hanya menunggu apakah pemerintah melalui aparat terkait dalam hal ini kepolisian akan bertindak tidak dengan kejadian brutal atau biadab tadi. Kita akan lihat hukum betul berlaku untuk semua warga atau tidak. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini ya, karena udah aneh menurut saya. Polisi ada di sana, satpam pemilik hotel ini juga ada di sana. Nah, gitu. Jadi ya, satpam dipukuli itu risiko dia harus ngelawan. Ada preman masuk sini. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya pikir pantas kita berduka. Sepanjang hidup saya baru 2 kali menyaksikan preman menyerbu orang yang mau bicara. Yang pertama saya di Barcelona karena protes tentang tambang batu bara. Sekarang di negaraku sedang terjadi. Kami seluruh warga negara Indonesia memesan kepada penguasa, warga negaramu sudah terancam di negerinya. Negara sudah tidak hadir melindungi rakyatnya. Pikiran saya hanya di daerah-daerah penggusuran negara tidak ada, ternyata di pusat kota pun negara sudah tidak ada melindungi rakyatnya. Saya sangat menduga bahwa yang mengirim ke sini adalah memang pihak-pihak yang ingin tidak ada perubahan di negeri ini, yang ingin ada agar gaya kepemimpinan Jokowi berlanjut, yang ingin agar pembagian tanah-tanah rakyat oleh para oligarki yang dilakukan Jokowi berlanjut,
sehingga mereka mengirim orang agar pembicaraan seperti ini mengambil hak-hak rakyat itu dihentikan. Insya Allah seluruh rakyat Indonesia tidak akan diam. Kami akan menghadapi, menjaga kedaulatan rakyat agar tidak semena-mena diambil alih oleh kaum oligarki. Saya pikir semua setuju, seluruh diaspora dunia. Saya berharap bantulah negaramu berteriak di luar untuk membenahi Indonesia, karena kami sekarang sudah terancam di negeri ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, kami akan menghadapi siapapun yang mau mengambil alih kedaulatan rakyat dan mengambil untuk mengatur negeri ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren Jadak. Ya saudara sekalian, kalau dari sisi demokrasi ya, kejadian tadi kampungan, ya, kejadian yang primitif. Bayangkan, sebenarnya kan mudah. Kalau mereka mau demonstrasi, ya demo aja di sana. Ya, kalau kita bicara mengenai hak, silakan saja mereka menyampaikan pendapatnya di mobil komando sebagaimana yang sering kita lakukan, ya kan? Tetapi ketika sudah masuk ke sini merusak, itu namanya kriminal. Seperti dikatakan Maijen Sunarko tadi, itu bukan delik aduan, dan mereka melakukan itu di depan polisi. Jadi kalau polisi tidak bertindak, aneh bin ajaib, ya. Menurut saya kita perlu nanti rame-rame datang ke kantor polisi untuk menyampaikan hal ini. Kalau mereka tidak melakukan tindakan apa-apa, itu satu hal, ya. Hal yang kedua, kita melakukan ini di tempat yang tertutup, di tempat yang terhormat, ya, bukan di jalan. Karena itu kalau demonstrasi atau unjuk rasa di jalan saja itu bisa dilakukan dengan prosedur yang memang sudah diatur, masa di dalam kita tidak bisa melakukannya? Talkshow di televisi itu kadang-kadang jauh lebih ganas materi mengkritik pemerintahan dan lain sebagainya. Kita tidak tahu apa yang nanti mau dibicarakan. Jangan-jangan mereka takut dengan Prof. Din Samsudin. Takut sama Puang Said Didu, ya. Padahal kita ini hanya menyampaikan ide dan gagasan. Orang seperti kita nggak bahaya, tapi pasti koruptor takut, itu masalahnya, ya kan? Jadi orang seperti kita tidak bahaya, tapi pasti koruptor takut. Kenapa? Karena kita menyampaikan apa yang ada sesungguhnya. Jadi sangat aneh menurut saya ketika kemudian orang takut dengan orang yang berpikir. Orang takut dengan orang berpikir itu pasti negara primitif, pasti pemimpinnya primitif, pasti penegak hukumnya primitif. Kalau takut dengan orang yang berpikir, mestinya yang takut itu dengan preman yang suka ngambil tanah, koruptor yang suka curi uang negara. Ini masa takut dengan Prof. Din Samsudin yang sekarang lagi batuk. Karena itu kawan-kawan semua, saya berharap kita tetap menjalankan diskusi kita, ya, dengan baik, dengan damai, sampaikan pikiran secara baik, secara lugas, secara tegas sesuai dengan hak-hak konstitusional kita, freedom of speech and freedom of association. Itu saja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa kejadian pagi ini. Kita ini negara demokrasi. Setiap warga negara punya hak berkumpul, berserikat, menyampaikan pendapat di depan umum. Di sini hadir tokoh-tokoh nasional, kami emak-emak, ya, dalam acara silaturahmi dan diskusi kebangsaan. Tiba-tiba hadir segerombolan para, apa bahasanya ya, para preman-preman yang pakai baju hitam semua. Lalu di sini langsung ngamuk. Semuanya ini alat-alat kita hari ini pada dipatah-patahin nih. Ya, kemudian layar-layar ini pada dicabut. Jadi pertanyaan saya,
Mana bapak-bapak aparat kepolisian? Kenapa bisa para preman-preman itu masuk ke ruangan ini? Ini acara ini bukan acara ilegal ya. Acara diskusi kebangsaan, berkumpul tokoh-tokoh yang ingin membuat perubahan untuk bangsa ini. Ada kami emak-emak juga. Jadi preman-preman itu di depan kami mematahkan ngamuk-ngamuk semua meja-meja. Ini dipukul-pukul. Polisi sampai detik ini, sampai saya bicara ini, nggak ada yang masuk satupun ke ruangan ini untuk bertanya ataupun mengamankan. Jadi kami meminta perwakilan dari emak-emak, kami minta kepada Bapak Kapolri, tolong tindak lanjuti perlakuan para preman-preman yang masuk di dalam diskusi kami hari ini. Jika tidak, maka kami hari ini pun kami akan bergerak ke Polda untuk meminta pertanggungjawaban atas insiden pada pagi hari ini. Terima kasih. Dan juga kepada Bapak Jokowi, Pak, ini adalah negara demokrasi. Kita semua rakyat Indonesia hari ini dipertontonkan. Ternyata demokrasi kita sudah mati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada beberapa hal. Yang pertama, kejadian tadi patut kita beri label sebagai kejahatan primitif, biadab yang melanggar prinsip-prinsip kita bernegara. Pancasila itu antara lain bicara soal adil dan beradab. Nah, ini sudah dipertontonkan hal-hal yang memang tidak beradab. Itu satu hal. Kemudian yang kedua akan muncul spekulasi. Ini siapa di belakangnya? Ya, terserah apapun yang menjadi kesimpulan, tapi faktanya kita negara hukum, ada polisi, dan polisi ini ada penanggung jawabnya sampai ke yang namanya Joko Widodo. Artinya bahwa kejadian ini tidak bisa kita lepas apapun spekulasi yang berkembang, apakah ini ada mastermind-nya, ada yang menggerakkan, tapi penanggung jawabnya itu tetap ada di Joko Widodo, dan karena itu akan kita tuntut ya setelah ini. Jadi kita pastikan Pak Jokowi mendengar ini. Terlepas bahwa mungkin dia juga ada di belakang acara ini, tapi ini spekulasi. Jadi karena itu apapun spekulasinya, kita ingin supaya ini Pak Jokowi bertanggung jawab. Nah, yang ketiga yang ingin perlu kita jelaskan bahwa kita selama ini yang hadir ini sudah banyak menggugat, menuntut supaya Pak Jokowi itu ditangkap dan diadili. Saya tidak yakin kalau preman-preman tadi itu paham ya apa yang kita bahas, dan siapa kita ini akan membahas itu. Kalau bukan karena ada yang di belakangnya yang paham dan menggerakkan untuk terjadinya penyerangan ini. Karena itu juga saya kira penanggung jawab Pak Jokowi tadi harus bertindak, tapi di sisi lain karena kejadian ini tersebar ke seluruh dunia, ini bisa saja mengganggu pemerintahan Pak Prabowo yang akan datang. Ya, bisa mengganggu orang-orang negara asing itu tidak akan percaya dengan apa yang terjadi di Indonesia kalau tindakan primitif biadab tadi itu dibiarkan. Karena itu saya kira antara Pak Jokowi, Pak Prabowo ini harus kita tuntut untuk menuntaskan, dan jangan sampai nanti ini tidak tuntas lalu Pak Prabowo diam saja. Jadi kita mau supaya Pak Prabowo juga bertindak untuk supaya kejadian ini, kejadian biadab ini yang sudah tersebar ke seluruh dunia itu dituntaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili orang daerah dari Bandung. Merasa bukan hanya ini memalukan tapi memilukan. Bahwa sebenarnya forum tanah air itu forum terhormat, forum baik-baik untuk memberi masukan bagi negara ini ke depan, tapi diperlakukan tidak baik. Dan ini adalah refleksi atau kulminasi dari rezim Jokowi yang memerintah 10 tahun. Inilah wajahnya. Jadi ini wajah kebutahan, wajah kebengisan, wajah premanisme, wajah pencurian, perampokan yang tidak berbasis moral,
Ya, oleh karena itu tentu saja peristiwa ini bukan peristiwa yang membuat kita semua khususnya Forum Tanah Air menjadi takut, gemetar dan tidak akan melakukan apa-apa lagi ke depan. Tapi ini akan semakin memicu dan memotivasi Forum Tanah Air dan juga forum-forum yang ada di tanah air untuk berbuat meluruskan kiblat bangsa ini, karena kiblat bangsa sudah dirusak oleh rezim Jokowi. Untuk itulah mari kita berjuang terus, bergabung rakyat untuk mengganti rezim jahat ini. Dan saatnya kita berbuat. Kalau saja di ujung pemerintahan Jokowi masih menampilkan hal yang buruk, maka secepatnya rezim Jokowi harus diganti. Rezim Jokowi harus ditumbangkan, karena ini adalah gambaran betapa buruknya rezim itu. Insya Allah perjuangan ini akan mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua menegakkan kebenaran, kejujuran, keadilan, dan insya Allah Allah akan memudahkan perjuangan ini dan akan menghukum mereka yang melakukan dosa-dosa politik yang besar yang dibuktikan terkulminasi pada peristiwa hari ini yang tidak pantas dilakukan oleh negara pemerintahan yang beradab, yang bermoral, yang berpancasila. Ini bukti Pancasila sudah diinjak-injak. Undang-Undang Dasar 45 sudah disingkirkan. Ini adalah pelanggaran hak asasi manusia. Dunia harus sama-sama bergerak, menegur, mengkritik, bahkan mendesak dan mendorong rakyat Indonesia untuk menegakkan kedaulatannya sebagai bangsa yang beradab, bangsa yang menghargai hak asasi manusia. Peristiwa ini adalah crime of humanity, kejahatan atas kemanusiaan. Forum Tanah Air kita dukung terus untuk berjuang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.